yang wah benar-benar ini yang harus begini nih, yang nggak disangka-sangka orang. Terobosan Pak Bambang ini. Kayaknya kelas konsultasi itu kan. Ya. Konsumen tetap bayarnya 150, tetapi dibayarkan 2 tahun lagi, gitu kan? Setelah jadi. Maka uang rencana, uang masuk 120 dijual ke Pak Junedi. Pak Junedi menguangkan bayar Bang C ini tunai 120. Pak Junedi akan menerima 150 2 tahun lagi. Bangga. Berarti sudah berpindah ke pemilikan berarti. Apanya? Berpindah ke pemilikan. Loh kan sudah dibayar 150 juta. Sudah dibayar 120 kan? Iya. Ya sudah kan. Cuman kan yang ditransaksikan rumahnya belum ada. Baru perjanjian aja. Oh, yang rumah artinya sekarang baru surat-surat. Bang Jenny. PJB lah. Ya. Ada yang beli rumah Bang C 150 juta, itu? Paham? Ya. Saya bayar Bang C ini 150 juta, tapi bayarnya dalam bentuk deposito, dicairkan 2 tahun lagi. Bang C mau itu kan? Tahu? Cair 2 tahun lagi, berarti nggak punya duit nih, kita nggak pegang duit berarti kan? Makanya saya bilang dulu, maka 150 juta tadi tak jual surat deposito, tak jual ke Pak Junedi atau ke Mas Herdi. Berapa? 120 juta itu. Bang C langsung terima uang nggak? Langsung. Sudah. Pak Junedi baru terima 150 juta 2 tahun lagi. Selesai kan? Oh gitu. Padahal biasanya Bang C terimanya 120 kan? Karena tunai keras gitu kan? Iya. Nah, ya sudah sama toh. Nah, tadi itu 120 tadi, ya orang tadi itu, ini dalam bentuk deposito. Wah, harga rumah 150 juta dibayar 2 tahun lagi. Kan? Berarti orang itu kan harus punya uang kan? Mana buktinya kamu punya uang? Depositonya. Ya itu deposito. Itu kan. Paham? Iya. Terus sekarang lagi Bang J, itu kan? Bang J ini. Tahu-tahu orang itu nggak punya uang. Bagaimana caranya? Atau uangnya kurang. Tuan. Maka pertanyaan saya, uangnya kurang. Tahu-tahu kurangnya berapa? Baru bayar 75 juta, itu kan? Bagaimana saya bisa menguangkan? Itu kan? Maka saya bisa. Caranya gimana? Saya punya land plafon. Wah, ini ruwetnya sih. Saya akan pinjam land plafon dari perbankan. Jaminannya apa? Rencana pembayaran. Berarti apa namanya? Anjak piutang. Wah, ruwet lagi. Nanti kan ini aja. Ini yang kelas TK dulu aja. Itu sudah Iya. Oke, lanjut. Kita ngikut aja dah. Nah, nanti bingung. Nah, katanya konsultasi. Ya, ini mau diuji sampai pol ini. Isi Pak Bambang. Mau tanya Pak Bambang? Itu yang deposito tadi bisa diangsur nggak ya Pak oleh konsumennya? Oleh aja. Oh, bisa ya? Oh, bisa. Oh, ya. Mas, kamu kita Rahmat, Bang? Iya, Pak. Ya, gue Rene produkmu tak jual kayak gini. Sing wong Jogja terutama orang Jogja. Kumpulin nih produk-produknya. Nanti dikumpulin sama satu asosiasi Asperumnas nanti. Oh, oke. Siap, Pak, siap. Besok saya udah janjian, Pak, ke sana siang habis zuhur katanya, Pak. Terus nanti kumpulin yang di Jogja. Paling nggak ada 50 lokasi, 50 perubahan, nyewa bareng-bareng nyewa billboard, disupport oleh perbankan. Perbankan tadi pinjemi uang nggak? Tanya Pak Karyati.
perbankan tadi minjemi kredit nggak, Pak Karyadi? Hah? Pak Karyadi? Kalau pakai skema KIKBA tadi harusnya bisa ya Pak Karyadi ya? Iso, pokoknya ku iso nanti terakhirnya. Percaya nggak? Dulu saya bisa membuat Pak Karyadi. Pencairan KPR-nya itu persetujuannya yang nyetujui saya, Pak. Bukan bank, Pak. Selama BI checking-nya nggak merah loh ya. Oh iya, pasti itu syarat wajib itu BI checking-nya itu. Apa sih? Pak Joko wajib sambil ngopi plus gorengan biar asupan bergizi seimbang dengan studi cash yang bergizi. Ya memang ini mumet ini, memang kira gampang. Kalau sudah konsultasi lah, tanya saya, aku rasa jawab izin deh nanti. Masalah nanti. Harus offline itu Pak, kalau online salah persepsi bahaya. Nah, maka lebih baik produkmu di mana, kontrak nanti sama Asperumnas, saya kontrak dulu dengan perbankan, ya kan? Nanti pakai billboard. Contoh Pak Karyadi di Jogja, saya rencananya Mas Herdi. Contoh kontrak di Jogja, ada 50 pengembang. Semua billboard dipasangi semua. Jadi hemat saya. Iya kan? Iya. Ayo Semarang, kantor cabang Semarang buat. Mas Rahmat, Pak Joko, buat itu. Kita yang akan supervisi. Oh, keren nih. Mantap. Oh, mantap gitu. Kalau nggak gitu, kesuwen. Dapatkan 100 lokasi pilihan di Jogja dan Semarang, Bandung. Gitu kan? Bisa. Kosnya murah nanti. Ya, tapi untuk Sentolo berapa ya? Gitu aja. Tolong dipikirin. Gini Pak Jun ya. Makanya kelas konsultasi itu hebat ada nih. Jangan dipikir konsultasi itu ecek-ecek ya. Mohon maaf. Saya nggak ikut. Nilai ilmunya itu tidak ternilai itu. Iya. Ayo tanya lagi siapa? Saya Pak Bambang. Apa monggo? Apa hukumnya? Pak, Hukumnya sesuai syariah tidak ini Pak Bambang? Belum dijelaskan tadi. Ya sudah, kalian nggak usah bagi hasil, nggak usah terima uangnya, sesuai pokoknya aja. Itu kan namanya bagi hasil itu apa toh? Tadi kan nih syariahnya nih, akadmu apa? Kesepakatan bersama toh, bukan bunga loh, tolong ya. Saya ini punya uang. Contoh nih Pak Gamal, tolong Pak Gamal. Pak Gamal. Ya Pak. Pak Gamal, ya. Saya punya uang Pak Gamal, gitu kan? Ya. 100 juta Pak Gamal, tapi baru bisa dicairkan, baru bisa orang itu janji sama saya. Setahun lagi Pak Gamal, 100 juta ya. Mbak bantu saya Pak Gamal. Pak Gamal, saya kepingin istilahnya bagi hasil sama saya. Pak Gamal, Mbak saya bisa terima uang dulu, gitu kan? Berapa transaksi dijual, gitu kan? Jadi 80 juta. Salah nggak saya? Bunga nggak ya? Hah? Itu syariah Pak. Ya udah gitu aja. Itu syariah Pak. Akadnya ya, udah disepakati di awal. Itu apa ya? Oke. Saya tanya lagi. Syariah itu apa toh sebetulnya? Sesuai dengan kesepakatan ya di awal. Bukan turu-turu kerja nggak kerja, dia bulanannya dapat, itu bukan syariah ya. Perbankan tadi, ya sudah kalau uangmu nggak apa ya pakai wadiah, serupiah pun nggak kena apapun. Ya. Simple kok. Takut di perbankan itu apa? Takutnya itu apa? Kadang-kadang bingung saya. Kalau itu sampai nggak syariah, wakil presiden itu penganu salah no. Ya di Ma'ruf Amin tuh. Dia ketua Dewan Syariah Bank BNI Syariah. Biar dia pelaku riba no berarti. Syariah itu ada produknya. Ya makanya contoh gitu loh. Kalau bank syariah sudah itu riba ya mumet dasku. Wes ngajak diskusi sama saya. Wes nek ngono kuwi malah mumet aku. Wes mah aku nek ngono kuwi sakarepmu wae urip ning negara laut mana aja ya. Ning Indonesia kiblatku ya Pak Wakil Presiden tuh wae. Wakil Presiden ya ulama Nah, kalau ulama dikatakan pelaku riba ya gue ulama jadul malah kan gitu aja. Bambang. Ya.
Kalau BPRS syariah, yang tadi yang jualan kan mestinya developer ya. Tadi iklannya beli rumah 2 tahun lagi baru bayar kan gitu kan. Ya, terus? Nah, sama BPR produknya hanya deposito aja berarti ya Pak ya? Ya Kalau anjak bisa, piutang kan nggak boleh. bisa. Enggak, tadi yang anjak piutang itu kan bank umum Pak. Oh. Kalau BPR Nggak bisa. apa aja ya? Selain deposito apa ya? Oh, bisa aja. Tinggal ngomong perjanjiannya. Saya. Mana nih, tak ngomong. Kospin jasa, tak ngomong sama Pak Imam nih. Nih, ngomong sama saya. Ngomong sama saya. Kospin jasa, syariah itu Pak Imam. Kenal baik, pernah belajar sama saya. Bisa aja. Nih, tak ajari. Mana? BPR syariah, tak kasih tahu caranya. 1, prinsip perbankan itu apa? Aman. Manajemen risikonya. Kedua apa? Kalau perlu nggak ngeluarin uang, tidak dapat uang. Itu aja kan. Ya. Itu dapat. Pertanyaannya, perbankan tadi ngeluarin uang nggak toh? Enggak. Ya. Perbankan hanya sebagai instrumen pengaman aja kok. Sebagai perbankan hanya sebagai instrumen administrasi. Gitu Pak Karyadi ya? Iya, betul Pak. Enggak penyaluran kredit. Kenapa takut riba? Oh, nggak dapat apa-apa. Oh, kamu nggak utang. Oh. Terus, wah kalau takut perbankan riba dipegang sendiri, malah saya nggak percaya kalau dipegang kamu sendiri. Lari kamu nanti ya. Gitu. Wah. Tapi kan itu riba mbahmu. Aku bilang gitu. Ya kan nggak bisa. Kalau dipegang saya. Konstruksi perjanjiannya 3 pihak berarti ya Pak ya? Iya. 3 pihak. Bank, Enggak. developer. Enggak. Gimana Pak? Enggak. Jadi hanya gini loh. Ya. Pada tanggal ini, saya simpel loh. Saya sebagai pemilik deposito memberikan instruksi kepada pihak perbankan. Pada saat jatuh tempo tanggal ini, maka masuk rekening Bambang Ibnu. Kita akan terserah. Oke. Itu Pak Kamal. Iya Pak, paham Bang. Benar ya Pak Kamal? Iya betul Pak. Ya simpel gitu. Iya. Saya tanya lagi. Dahsyat ini. Tanya lagi ya. Tanya lagi. Ya. Perbankan. Pak Karyadi tanya Pak Karyadi. Siap Pak. Bank perbankan. Ini saya punya aset nih, nilainya berapa? 5 miliar. Bos saya dapat land plafon. Itu tapi land plafon itu saya bayar administrasi dan saya tidak ambil serupiah pun, boleh nggak? Walaupun masa krisis kayak gitu. Boleh Pak. Nah, ya. Diterima nggak? Diterima. Ayo, sudah. Aman. Ya sudah. Ruwet lagi itu. Pasti tingkatan itu lagi nanti. Beda mana ini? Ya kan? Terus tanya lagi tadi kan. Dia kan kurang toh. Bayar uangnya hanya 300 juta. Bayar uangnya 300 juta. Kurang 200 juta kan? Land plafonnya 5 miliar. Saya ngambil 200 juta kira-kira dikasih nggak? Dikasih. Ayo sudah. Orang udah masuk. Selesai toh? Selesai toh? Selesai nggak? Ayo selesai. Ampuh nih Pak. Oh iya, ampuh. Makanya angel, rodo angel. Nggak gampang. Nggak paham. Itu mau tak terapkan. Ini Pak Karyadi orang perbankan loh jawab. Ini sebenarnya pertanyaan saya. Iya. Pak Karyadi, kalau saya walaupun kreditnya sekarang susah, Iya. saya ya, walaupun susah ya, Iya. walaupun susah nih, tadi pertanyaan dia kan saya punya land plafon 5M, nggak tak ambil. Iya. Terus deposito dia 500 juta kan, jepret. Pak Judiati kan bilang kan, ya nggak bisa Pak Bambang, anjur 80%, gitu Pak Jun. Ya. Pak Jun. Tapi Ya, kalau saya punya plafon ini dan ini, saya bisa ngambil 500 juta nggak Pak Jun? Bisa kalau Ayo wes, selesai dong, selesai nggak? Selesai. Ya. Selesai Pak Jun. Keren nih, keren. Pertanyaannya keren loh. Itu hanya orang tertentu aja yang bisa Pak ya. Nggak mungkin semua orang umum bisa gitu Pak. Iya. Ya itu harus pandai menjelaskan orang perbankan. Nek enggak raiso. Sudah itu aja rumusnya. Iya, maksudnya nggak semua konsumen umum bisa seperti itu ya. Loh, semua umum bisa.
Laki, perempuan, tua, muda. Kalau Bukan KPR malah harus muda, usia di bawah 55 tahun. Ini simbah-simbah pun bisa. Apa Nenek harus pun ada bisa. yang punya track record tertentu atau Nggak ada hubungannya, nggak ada ada hubungannya track record. Ya, malah enak tuh. Wi. Punya duit. pokoknya duit-duit deposito ngono ya. Loh, nggak punya deposito juga nggak apa-apa. Terus muncul klaim plafon segitu tadi dari mana? Yang tanya siapa ini? Daniel. Belagu. Dari mana? Saya punya land plafon. Kok. Saya punya land plafon. Iya, maksudnya kan Pak Bambang. Yang maksudnya orang umum tadi? Loh, pertama, orang umum tadi. Loh, bukan Pak Bambang, kalian developernya. Oh, developernya. Iya, bukan saya. Saya nggak punya, Mas, sekarang. Bukan. Mau saya kepengen cari uang nih sekarang. Kalau ngajar kan uangnya sedikit. Saya mau cari ini nih. Rindu saya cari uang. Sama Mas Erdi dulu, saya hanya 2 tahun saya bisa jual 1.500 ya. Ya, Pak Bambang lagi terputus untuk koneksinya mungkin lagi. Mana Bapak Ibu yang hadir malam hari ini? Semoga ilmu malam hari ini mantap. Siap, Mas. Yang masih nggak ngerti sama sekali, dikit-dikit mulai masuk. Sampai-sampai nih rata-rata ada yang lagi nyetir, ini ada Pak Rahmat, Pak Ade. Mungkin hati-hati nih yang lagi nyetir, mungkin nggak mau ketinggalan, sampai nggak mau ketinggalan kelas spesial malam hari ini. Sayang ya, tadi taunya umum baru tadi. Ngerti gitu saya share ke orang-orang. Ya, maka tolong kasih tahu. Kelas konsultasi itu top bagi yang anu loh, mau berkembang loh. Ada lagi nggak? Pak Bambang. Ya. Mungkin yang bingung ini teman-teman begini Pak. Kalau untuk Bagaimana Pak Hadi? untuk ya begini Pak. Mungkin kalau untuk memancing orang-orang yang punya duit untuk menginvestasikan beli properti, tapi nggak dibayar sekarang 2 tahun kemudian, itu dia punya duit ditaruh di deposito di blok, itu sih nggak begitu rumit Pak. Orang yang punya duit, mungkin yang jadi bingung teman-teman itu gini Pak, orang-orang yang belum punya duit yang dicicil selama 2 tahun atau 3 tahun begitu, itu teknisnya itu memang agak gimana gitu loh. Ya, betul tuh, Pak. Itu yang jadi bingung. Kalau yang deposito Oke. Saya tanya, maka apa yang saya lakukan? Saya developernya harus punya land plafon. Nah, itu dia. Oke, kalau nggak punya land plafon, pertanyaan saya, tolong ya, kayak Pak Gamal ini, nggak punya kemampuan pas-pasan, tanya nih, ya, tanya ya. Tolong Pak Gamal. Ya, Pak Gamal, saya bilang, Pak Gamal itu dibiayai ya, tapi dibiayai dan saya nggak dicairkan. Kira-kira perbankan mau nggak Pak Karyati? Saya nggak nyairin. Kalau nggak dicairin ya nggak masalah. Yang masalahnya kan kalau dicairin. Itu kan? Oke. Iya. Dicairin kan? Ya. Pada saat saya nggak dicairin. Benar ya? Oke. Pertanyaan kan, saya dikasih KPR, nggak bisa dicairin gitu. Iya. Benar? Iya. Karena nggak dicairin, berarti kan saya punya piutang di perbankan tadi tuh. Benar? Iya. Benar Pak? Iya. Oke. Tolong di backup untuk dipending 36 angsuran. Saya bisa nyairin nggak sisanya? Bisa. Nah ya sudah. Dijawab sendiri orang perbankan. Bukan saya. Pertanggungjawaban seorang marketing itu 2 tahun. Tahun pertama lolos nggak salah. Apalagi 2 tahun. Apalagi 3 tahun. Itu Pak Karyati. Iya. Ya sudah. Itu harus tahu rahasianya dah. Yang nggak tahu rahasianya nggak iso. Iya, S3 Pak, sangat sulit sekali pengertian itu. Jutek gitu. Jutek. Kamu mau tanya apa? Iya. Ya inilah improvisasinya nih. Pentingnya di krisis ini ngakalin supaya perumahan juga laku. Ya itu, makanya gampang. Kayaknya gampang coba niru. Iya. Jadi Mas Rahmat, kumpulin Semarang, Mas Rahmat sama Pak Joko. Pak program. Tadi saya agak kurang jelas ya perbedaannya kalau yang 2 tahun sama kalau 5 tahun, beda prinsipnya di mana Pak? Apanya?
Tadi kan 2 tahun nih baru bayar. Nah kalau dipakai 5 tahun nih, beda prinsipnya apa? Ya kita diskontonya ya kelamaan toh. Bunganya Pak. Oh Ada iya, limit. ya nggak kuat kita. Oh, yang kitanya tuh yang developernya? Developernya ya nggak kuat. Oh gitu. Bisa saya rasa 5 tahun kalau nilai depositonya dihitung dengan itu, dengan 5 tahun. Jadi misalkan Ya gini, wes, depositomu dicairkan 5 tahun, tapi kamu nempati rumah, kontrak saya ya. Bayar kontrak ya nggak sama aja. Diskontonya dibandingkan sama dengan kontrak kan lebih larang, gitu kan? Nilai kontrak itu kan minimal 5%, ya Pak Jun? Ya. Ayo. Atau gini, jadi asetnya itu menurut Pak Dani, menurut pemilik Pak Dani, asetnya itu mau dijual cash saat ini 400 kan gitu. Nah, dipasarkan dengan sistem tadi bayar 2 tahun lagi tapi 500 atau bayar 5 tahun lagi tapi 800. Itu kan tinggal hitung-hitungannya aja. Jadi tetap banknya bisa nyairin saat ini juga 400 ke Pak Dani berdasarkan deposito misalnya bukan 500 kalau dia terima 2 tahun lagi atau 800 kalau dia terima 5 tahun lagi atau berapa kalau dia terima 10 tahun lagi, itu kan tinggal hitung-hitungannya aja. Kan pertanyaan gini, pertanyaan gini Pak, kalau nyicil bagaimana? Maka peran developer baru maju. Ya. Pada saat maju, developer nggak punya uang bagaimana? Ya meminta land plafon. Ya. Itu kan? Land plafon tidak pernah dicairkan, nggak akan pernah pakai. Dipakai apa? Untuk backup. Untuk apa backupnya? Kalau ada yang macet, gitu kan? Ya. Jadi sebagai penggaransi lah developernya. Penggaransi. Saya punya land plafon Pak Karyadi. Pak Radi. Ya. Saya punya land plafon memang aja 5 miliar. Dulu saya pernah punya land plafon tahun 2000. Itu nilainya 3,6 M, Pak. Iya kan? 3,6 M. Saya bisa nggak ngomong, itu loh ada KPR. Nilainya 1 M. Iya kan? Kalau macet nanti ambil aja uangku yang 3,6 M. Langsung disetujui nggak, Pak? Sudahlah. Itu namanya KPR 100% disetujui. Berarti yang disetujui siapa? Saya. Bukan banknya. Selama BI checkingnya nggak ada masalah loh ya. Iya. Itu aja. Artinya itu panjang itu. Kredibilitas developernya juga berarti Pak. Apanya? Kredibilitas developernya juga berarti. Enggak ada hubungannya. Waduh, BT. Enggak ada. Enggak ada. Pak Bambang. Ya. Land plafonnya ya? Ya. Lo land plafon saya ngambil nggak? Nggak diambil kok. Land plafon itu hanya untuk bumper, pick up. Suatu saat ada masalah. Waduh, harus ada kelas khusus nih, Pak. Program ini kalau bisa jalan ya, misalkan developer se-Jogja yang sekarang pada ngos-ngosan ini dikumpulin, se-Semarang dikumpulin, se-Surabaya dikumpulin. Nah, mumpung sewa ini, sewa billboard ini sekarang kan juga banting harga ini. Dan yang sewanya masih belum habis pun kita take over, semua pada mau ini. Nanti seluruh Indonesia billboardnya keluarnya bisa sama semua itu. Seluruh Indonesia. Loh itu sudah, Pak Jun, ini sudah tak lakukan lama loh Pak Jun. Bukan ini teori loh. Sudah loh saya. Kita telat Pak Jun. Bukan loh, bukan teori loh. Maka di sini kan ada Pak Karyadi sebagai penguji orang perbankan tuh. Ya Pak Karyadi. Ya Pak. Nah, Pak Karyadi orang perbankan loh. Ayo. Emang meskipun tetap bersyukur ini sempat tahu sekarang kan daripada sekian tahun lagi atau malah nggak pernah tahu kan gitu. Kalau BTG itu saya kenal 2014 dari Pak Siji itu Pak. Cuman penerapannya saya kurang paham. Ini emang harus terobosan ini nih emang di saat pandemi emang harus ada
yang wah benar-benar ini yang harus begini nih, yang nggak disangka-sangka orang. Terobosan Pak Bambang ini. Kayaknya kelas konsultasi itu kan nggak Iya. simpel, menganggap orang itu simpel, kan itu di kasus kok. Itu saya janjian hari Sabtu, hari Minggu, hari Jumat besok Pak, dengan salah satu perbankan Pak, mau diskusi itu, mau mengarah ke situ. Kalau ini udah klik semua, baru saya akan promosi. Mana developer sulitmu apa? Tapi ini mau nggak? 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 Gitu. Terus pertanyaan saya Pak ya, Pak Karyadi. Ya, Pak Bambang. Siap. Karena saya kerjasama dengan perbankan tadi, saya jadi tahu nggak orang-orang yang punya uang? Tahu itu data. Ya sudah. Ini sebenarnya memancing orang, sebenarnya bukan nggak punya duit, ada yang punya pasti bukan. Datanya dari mana? Data saya. Ya nanti dari perbankan itu. Ya perbankan itu sendiri. Pertanyaan saya, uangnya keluar dari perbankan nggak? Ya itu nantinya keluar juga nantinya. Enggak juga. Iya, Allah, perputaran perlu perputaran. Iya, itu paham saya nanti. Iya. Trik-trik untuk mengamankan biar bisa developer berjalan. Untuk operasional kasih saya, tak bimbing nih, bagi hasil sama saya, kasih saya. Tapi perlu bayar yang punya duit Pak ini Pak. Nih privat sama saya konsultasinya nih, tak buatin. Ini sebenarnya nih menolong developer yang lagi mati suri. Untuk yang orang-orang lagi masih menahan duitnya ini pada keluar ini karena sekali dia punya keuntungan, nanti walaupun dia bayar tapi nanti dia masih menikmati bunga deposito, dan nanti kenaikan harganya di 2 tahun kemudian dia menikmati semua. Itu aja penjelasannya, pasti keluar semua itu. Banyak duit yang punya duit juga. Begitu. Daripada duitnya nganggur Pak ya. Ya bukan, dia usaha juga lagi lesu semua Pak, bukan yang nganggur. Mereka yang duitnya banyak juga lagi nganggur, maksudnya dia menahan diri kan Pak. Iya, maksudnya cari aman kan hanya cuma muter-muter doang. Gini Pak, uang tadi posisinya kan saling ngunci semua sebetulnya. Kunci, iya. Perbankan ngunci developer, itu kan? Developer ngunci konsumen juga ngunci developer, gitu? Ini semua saling kunci. Dan uang yang dikeluarkan itu hanya sedikit nanti, hanya sesuai kebutuhan. Pertanyaan saya, kalau tadi datanya dari mana? Dapat yang punya uang dari pemilik deposito di bank itu. Iya. Ya kan? Dia tawari itu. Depositonya tetap nggak? Tetap. Ya kan? Iya. Iya. Karena umumnya nasabah yang deposito tuh ibaratnya duit tidak terpakai. Pertanyaan saya lagi Pak. Pertanyaan saya lagi ya. Kenapa saya bisa itu?